Bab 68. Uang di mana-mana. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Jerry Yang. Si botak mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum, butuh beberapa saat untuk berhenti, matanya penuh niat main-main. Bocah, apakah kamu termasuk keluarga kaya? Mendengar bahwa Jerry yang baru saja menelepon ayah David Kin, si botak tentu saja tidak akan berpikir bahwa Jerry yang adalah orang yang hebat. Kak Andre, bagaimana dia bisa menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Dia hanya sampah, menantu keluarga David Kin. Paling-paling hanya bisa mengatakan dia bodoh. Jesse Fang, yang berada di samping, tiba-tiba mencibir. Mata tajam Jerry yang tiba-tiba tertuju pada Jesse Fang, dan hanya satu pandangan membuatnya merasa jatuh ke dalam jurang. Dia gemetar tanpa sadar, dan dengan cepat bersembunyi di belakang William Yang. Pada saat ini, William yang tiba-tiba tertawa. Pecundang hanyalah pecundang. Belum pernah melihat dunia besar, jadi berani mengatakan apapun. Merupakan penghinaan bagi wanita tercantik di Jiangsu untuk menikahi pecundang sepertimu. Ketika kamu mengatakan itu, aku jadi kepikiran satu hal. Si botak dengan bercanda berkata, wanita yang mengaku sebagai CEO paling cantik di Jiangsu tampaknya bermarga Qin, bukan? Dikatakan bahwa 5 tahun lalu, dia diperkosa oleh seorang satpam dan kemudian menikah dengan satpam itu. Mungkinkah satpam itu adalah kamu yang seorang pecundang? Kak Andre, tebakanmu benar, wanita itu adalah putri David Kin, bernama Lexi Kin, tapi dia hanya wanita jalang yang cantik. Bagaimana dia pantas mendapatkan gelar wanita tercantik nomor 1? Jesse Fang mencibir. Dua cahaya dingin tiba-tiba keluar dari mata Jerry Yang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tutup mulutmu. Plak. Begitu dia selesai berbicara, sesosok hitam tiba-tiba muncul di samping Jesse Fang, dan ketika perhatian semua orang tertuju pada Jerry Yang, sebuah tamparan keras terdengar. Semua orang tampak terkejut, dan menemukan bahwa seorang pemuda yang berdiri di samping Jesse Fang, menamparkan wajah Jesse Fang, dan tubuh lemah Jesse Fang terpental. Adegan ini mengejutkan penonton. Setelah pemuda itu memukul Jesse Fang, dia berjalan di belakang Jerry Yang dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti bayangan Jerry Yang, menunggu perintahnya kapan saja. Pemuda ini tentu saja bawahan paling setia Jerry Yang, dan juga saudara baiknya Charles Ma yang mengikutinya kemana-mana. Kulit William yang tiba-tiba berubah, dia tidak memperhatikan bagaimana Charles Ma muncul di sebelah Jesse Fang barusan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap Jesse Fang, dia tetaplah wanitanya. Pada saat ini, dia ditampar di depan umum, ini sama saja dengan menamparkan wajahnya. Bocah, apakah kamu tahu siapa aku? Aku bahkan berani memukul wanitaku. William yang menyipitkan mata ke arah Charles Ma. Tapi yang membuatnya semakin terhina adalah Charles Ma bahkan tidak memandangnya. Jika aku mendengar seseorang yang berani menghina istriku lagi, itu tidak akan sesederhana tamparan di wajah. Mata Jerry yang menyapu tubuh William yang tanpa jejak, suaranya sedingin es, dan suhu di seluruh aula tiba-tiba menjadi lebih dingin, turun beberapa derajat. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Jerry yang kembali beralih ke si botak. Sekarang, kita bisa bicarakan bagaimana kamu memukul ayahku, kan? Si botak sedikit menyipitkan matanya, merasa sedikit gelisah. Dia telah berada di Nightlight begitu lama, dan dia belum pernah bertemu dengan pria muda seperti Jerry Yang, jadi dia bahkan tidak bisa melihatnya. Saat ini, Jerry Yang tampak tenang, namun si botak bisa merasakan kemarahan di balik ketenangannya. Terutama pemuda yang berdiri tegak di belakang Jerry Yang, dengan otot eksplosif di sekujur tubuhnya, membuat jantungnya semakin bergetar. Ketika dia mendengar bahwa Jerry Yang ada di sini untuk menebusnya, David Kin masih sangat bersemangat, tetapi ketika dia mendengar bahwa Jerry Yang ingin menjelaskan kepada si botak, dia takut sekali sampai hampir mengompol. Jerry Yang, tutup mulutmu. David Kin berkata dengan marah, cepat dan bayar kembali uangnya lalu pergi. Aku pantas dipukul oleh Kak Andre. Beraninya kau meminta penjelasan dari Kak Andre. Jerry yang mengabaikannya, dia menatap lurus ke arah si botak, seolah menunggu tanggapannya. Bocah,
apakah kamu yakin ingin aku menjelaskan kepadamu? Meskipun si botak merasa sedikit tidak nyaman, bagaimanapun juga ini adalah wilayahnya. Jika Jerry yang dibiarkan pergi dengan begitu mudah, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Iya, kamu harus menjelaskan kepadaku. Jerry yang terlihat sangat tegas. Bajingan, diam. Davidkin sangat marah, kamu sangat ingin cari mati, jangan seret aku. Saat dia berbicara, dia bergegas maju untuk menyerang Jerry Yang, tetapi ditangkap oleh pergelangan tangan Charles Ma. Kamu antar ayahku pulang dulu, tiba-tiba Jerry Yang memerintahkan. Baik, Kak Jerry. Charles Ma menjawab, menarik Davidkin dan pergi. Davidkin sudah khawatir terlibat, melihat seseorang ingin membawanya pergi, bagaimana dia bisa menolak? Apakah menurutmu Nightlight adalah pasar sayur? Datang dan pergi kapanpun kamu mau. Si botak sangat marah dan berteriak, hentikan mereka. Begitu dia memberi perintah, selusin pria besar bergegas maju. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Charles Ma tidak menghentikan langkahnya. Dia meraih lengan Davidkin dengan satu tangan dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya. Setiap kali seorang pria besar bergegas mendekat, dia akan memukulnya. Saat dia membawa Charles Ma ke pintu lift, semua pria besar yang mencoba menghentikannya tergeletak di tanah. Saat ini, jantung si botak berdegup kencang, dan pria besar yang dibanggakannya itu seketika kehilangan daya juangnya dengan satu pukulan. Apakah ini masih manusia? Dia memandang Jerry yang dengan susah payah, pria kuat tadi seolah patuh pada pemuda ini. Siapa kamu? Si botak bertanya dengan gigi terkatup. Jerry yang menjawab dengan ringan, bukankah kamu sudah tahu? Kak Andre, bajingan ini adalah menantu yang tidak berguna. Dia hanya menggertak, jangan tertipu olehnya. Jesse Fang mengertakkan gigi dan berkata, pipi kirinya sudah bengkak, dan ada darah di sudut mulutnya. Si botak secara alami tidak mau mendengarkannya, dia tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan marah, diam, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Jesse Fang ketakutan sampai hampir mengompol, dia dengan cepat menutup mulutnya, menatap Jerry yang dengan mata ganas. William yang mengerutkan kening, meskipun dia marah karena kehilangan muka, dia tidak berani berbicara terlalu banyak. Dia dianggap sebagai sosok pemuda di kota Zhou, tetapi di Jiangsu, tidak ada yang mau memberinya muka. Bocah, ini wilayahku, dan peraturan tidak bisa dilanggar. Ayah mertuamu berutang uang dan tidak membayarnya kembali meski sudah seminggu terlambat. Aku tidak menyuruh orang melumpuhkannya saja sudah termasuk berbaik hati. Kamu jangan tidak tahu diri, bayar uangnya dan pergilah, dengan begitu urusan hari ini tidak kuperhitungkan. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, si botak yang terkenal kejam bisa berbicara begitu mudah. Wajar untuk melunasi hutang. Jangan khawatir, uangnya sedang dalam perjalanan, dan akan segera tiba. Jerry yang tiba-tiba mencibir. Ayah mertuamu masih berutang 1 juta padaku, kata William yang juga. Jerry yang memberinya pandangan menghina, jangan khawatir, aku akan membayar kembali apa yang seharusnya dibayar. Setelah Jerry yang selesai berbicara, lift di aula tiba-tiba terbuka, dan seorang pria kulit hitam masuk. Di bawah tatapan semua orang, dia berhenti di depan Jerry yang dan membungkuk sedikit, Kak Jerry, uangnya sudah siap. Jerry yang sedikit mengangguk, lalu menatap si botak, dan bertanya dengan tenang, kamu yakin tidak akan menjelaskan kepadaku? Bocah, jangan kelewatan, karena kamu sudah membawa uangnya, cepat pergi setelah memberikannya. Setiap kali si botak melihat penampilan tenang Jerry Yang, dia akan sangat terganggu, yang membuatnya sangat mudah tersinggung. Jerry yang menatap Samba, Samba mengerti dan menelepon, kirim masuk uangnya. Boom! Saat Samba menutup telepon, terdengar suara keras di lantai bawah, dan seluruh Nightlight tampak bergetar. Setelah itu, terdengar suara tak berujung dari benda besi yang bertabrakan satu demi satu, bercampur dengan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi? Raut wajah si botak berubah drastis, dan suara tadi jelas-jelas berdampak keras. Jerry yang mencibir,
dia bangun lebih dulu dan berjalan ke pagar kaca, melihat ke bawah ke aula di lantai pertama. Jangan gugup, aku hanya membayar uangnya kembali. Semua orang datang ke pagar pembatas satu demi satu. Ketika mereka melihat pemandangan di aula di lantai pertama, mata semua orang terbelalak. Di lobi besar di lantai pertama, sebuah truk tiba-tiba muncul. Pada saat ini, badan truk diangkat, dan koin logam 1 RMB yang tak terhitung jumlahnya jatuh di lantai marmer bermutu tinggi. Tiba-tiba, seluruh lantai aula di lantai pertama ditutupi dengan koin logam yang mengilap. Bersambung.